Selamat ketemu lagi dengan project kita kali ini adalah masih Arduino. Kita sekarang mengenal mengenai sensor piezoelektrik, ya. Piezoelektrik itu biasanya berkaitan sama getaran. Oke, apa itu sensor piezoelektrik? Pada dasarnya sensor piezoelektrik adalah transducer yang mengubah tegangan yang diberikan menjadi beberapa energi listrik. Sederhananya ia mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, artinya mengubah tekanan fisik menjadi energi listrik. Tekanan dapat berupa gaya, tekanan, percepatan, atau potensi sentuhan apapun. Tidak semua bahan memiliki karakteristik piezoelektrik. Ada beberapa jenis bahan piezoelektrik. Beberapa contoh bahan, contohnya adalah kuarsa kristal yang tersedia secara alami, tulang dibuat secara artifisial seperti keramik atau PZT. Ini deskripsi singkat mengenai sejarahnya. Pierre Curie mendirikan efek piezoelektrik pada tahun 1680, jadi cukup lama. Sensor piezoelektrik digunakan untuk mengubah tegangan mekanik menjadi muatan listrik, memberikan alternatif kurang pada output, ya, tegangannya. Jadi cara kerjanya adalah jika dia ditekan maka dia akan merubah tegangan muatan listrik sehingga dia berubah seolah merubah tekanan mekanik menjadi listrik. Baik, bagaimana cara memanfaatkan ini? Ini Anda bisa baca sendiri mengenai ini. Oke, biasanya kita gunakan piezoelektrik sebagai alat sensor untuk deteksi getaran, sensor ketukan pintu, sistem pengukuran percepatan, sistem pengukuran kekuatan, sistem pengukuran tekanan. Mikrofon menggunakan tekanan suara untuk mengubahnya menjadi bentuk listrik. Korek api untuk rokok, pengujian peralatan tegangan tinggi, dan ribuan aplikasi sensor listrik piezo. Bentuknya yang kalau kita di pasaran bentuk seperti ini, bulat, ya, terdiri pada dua lingkaran yang gepeng, yaitu yang tengah adalah positif dan yang luarnya adalah biasanya bentuknya logam, itu adalah tegangan negatif. Jadi kalau kita ketuk bahan ini maka akan terjadi getaran, maka getaran itu akan dirubah menjadi energi listrik dan bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik ataupun sebagai deteksi getaran. Ini adalah feature dan spesifikasinya, ya. Ya mungkin diingat saja. Baik, bagaimana interface dengan Arduino-nya? Sensor ini bisa langsung kita masukkan langsung ke secara langsung ke mana? Ke Arduino tanpa ada komponen apapun, dengan satu kasih kira-kira ini resistor cukup besar supaya tidak terjadi ini kira-kira 2 mega gitu kan, ya. Atau ada beberapa di pasaran ini dibuatlah amplifier karena ini cukup kecil tegangannya, ini amplifier sedikit, ya. Yang kita gunakan bisa kita coba di sini, ya. Untuk pemrogramannya cukup sederhana, dia masuk ke analog input, ya. Saya kasih dia LED output supaya kalau diketuk dan ketukan itu melebihi tegangan tertentu maka akan menyala lampu LED-nya biar lebih menarik, ya. Begitu. Di pasaran, nah ini seperti saya bilang tadi, ada pasaran ada menjual juga kayaknya penguat dan menstabil buffer impedansinya, sehingga nanti deteksinya akan lebih bagus. Itu digunakan adalah alat ini, ya. Sensor ini kira-kira isinya seperti ini, ya, tapi mungkin nggak terus persis, tapi kira-kira sebagai buffer dan amplifier menguatkan sinyal. Baik, programnya contohnya seperti ini. Jadi kita nggak usah pakai lagi resistor lagi, tapi ini dihandle semua oleh di sini semua. Ini harganya menurut saya murah, masih di bawah 50 ribuan, sekitar 20, tergantung tokonya gitu ya kalau di itu, ya. Baik, kita coba program ini, baik menggunakan media amplifier ini ataupun tidak, programnya tidak merubah program yang masih gunakan yang itu. Baik, kita
Kita ke program langsung. Nah, program, ini udah jalan. Nah, oke. Ini programnya adalah ini, sama sensor output di A0. Nah, ini outputnya, jadi kalau dia melewati ketukan 100 poin, maka dia akan mengeluarkan sinyal lampu LED nyala gitu kan ya, dan kemudian kita delay. Nah, ini di serial port pun kita akan keluarkan high pressure, kalau tidak no atau low pressure, dan kita kembalikan tekanan LED-nya ke 0 lagi. Baik, kita coba aja. Ini kita verify, kemudian tidak ada masalah, kita upload ke alatnya. Ada masalah dengan support, I don't know, problem, ada apa ya, kurang dalam kali ya. Kita coba cabut dulu, kita coba dulu ke sini. Oke, kita coba upload lagi, verify dulu. Coba, nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Oke, kalau kita mau lihat di sini serial portnya, kita senang masih belum ada tekanan atas sini. Kalau lihat rangkaiannya di sini, maka akan muncul sini. Kita besarkan saja ini. Kita besarkan saja biar kelihatan jelas. Nah, yang ini adalah sensornya. Kalau kita lihat di sini, maka lapisan tengahnya itu positif. Bisa dibalik kira-kira. Nah, ini untuk yang gepeng, jadi yang positif tengah di soldernya, dan yang pinggir adalah positif negatifnya. Nah, kita balik sini aja dah. Ya, jadi ini kira-kira begini. Kalau kita tekan di sini, maka lihat ada pressure di sini. Lihat di serial portnya. Nah, kalau melebihi 100, dia akan nyala. Gitu ya, ini LED-nya nggak kelihatan ya. Nah, begitu. Nah, jadi kalau misalnya ada pukulan, hampir sama dengan yang FSRR, cuman ini ada ini mungkin nggak kelihatan, saya nyalain lampunya, lebih kelihatan. Oke. Kalau kita tekan sini, cuman kalau ini kita tekan keras, ini terlalu lambat. Kita coba, kita kasih delaynya jangan terlalu banyak. Ini kita kasih 50 milisekon aja. Kita delay. Oke, jalanin lagi. Oke, kita balikin lagi ke sini. Ya, kalau kita tekan ini, oke. Kalau kita tekan terus, dia tidak berubah apa-apa. Beda dengan FSR tadi. Jadi ini kalau untuk mengukur timbangan nggak bisa ya. Jadi dia tetap getaran, perubahan aja ya, perubahan. Ya, itu saja mungkin bisa jadi inspirasi ya, bagi Anda untuk bisa mengadukan ini dengan sensor lain sehingga menjadi suatu alat yang berguna. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pengenalan sensor berikutnya. Terima kasih.